Sejatinya Syekh Usman yang sebenarnya itu siapa? Nanti yang akan memberitahu adalah Pak Jody. Monggo Pak Jody. Monggo Pak Jody, sampaikan. Saya ini siapa sih Syekh Usman itu? Saya tahu itu bukan si Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Selamat malam saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, orang-orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita semua takdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Mudah-mudahan dijaga selalu iman kita, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah, malam hari ini saya bersama warga, bersama Bapak Kepala Desa, juga Pak Ansip, ditemani oleh Bang Joker juga Bang Radit. Setelah tragedi dicongkel matanya Bang Radit, hari ini ada berita yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Monggo Pak Kepala Desa, biar masyarakat tahu siapa sebenarnya Syekh Usman itu. Ternyata dia adalah orang jahat yang mengaku-ngaku Syekh. Monggo. Ya. Terus saya mau memperkenalkan yang keras Pak Lurah, biar ya, saya mau memperkenalkan Pak Jody. Pak Jody itu adalah seorang pengusaha sukses, orang kaya gitu. Nah, dia yang tahu benar seluk-beluk siapa itu sebenarnya Syekh Usman. Sejatinya Syekh Usman yang sebenarnya itu siapa? Nanti yang akan memberitahu adalah Pak Jody. Monggo Pak Jody. Monggo Pak Jody, sampaikan. Saya ini siapa sih Syekh Usman itu? Saya tahu itu bukan si Usman sebenarnya, si Parno, Mas. Hah? Parno? Maksudnya Iya. gimana? Parno. Si Parno. Parno. Iya. Makanya kelakuannya kayak Purno. Jeneng Parno. Si Parno. Itu dulu ikut saya, Pak. Oh, ikut sampean? Iya. Kok bisa? Itu dulu saya merasa kasihan melihat orang itu lontang-lantung kayak gitu. Barang saya semua itu diambil semua, Pak. Astagfirullah. Maksudnya dia Laptop, kayak HP Samsung itu diambil. Jadi dikasih hati itu, Pak, ya. Malah mengkhianati saya. Itu apa aja Pak yang diambil Pak sama dia? Ya ada kamera, HP Samsung, laptop, iPhone, MacBook berarti ya. MacBook, itu kayak gitu. Itu saya tolong. Kok tiba-tiba menghancurkan saya kayak gini itu gimana itu? Astagfirullahaladzim. Bukan Syekh Usman itu, namanya Parno, Pak. Parno. Ya. berarti asal mulanya itu orang lontang-lantung, terus Bapak kasihan dikasihkan pekerjaan. Betul, Bu. Setelah dikasihkan pekerjaan, Bapak percaya sepenuhnya, tiba-tiba dia berkhianat. Berkhianat kayak gitu, Bu. Bapak selama ini percaya ya sama dia? Percaya Namanya banget, Bu. siapa? Namanya itu sebenarnya Parno, Bu. Parno. Bukan Syekh Usman. Oh, itu nama aslinya. Nama aslinya Parno, Bu. Kayak gitu. Iya, ya. Terus posisi itu gimana kok bisa keluar dari Bapak, berkhianat dari Bapak? Ya itu, Pak, mengambil barang-barang itu semua. Ya. Seperti HP, Kurang ajar memang ya.
Iya, kayak gitu. Itu dianati saya, Bu. Berarti bapak ini saksi hidupnya ya? Pak, saya mau nanya, itu bener nggak? Itu namanya Parno. Bapak nggak bohong kan? Betul nggak, Bang? Fitnah nggak boleh loh, Pak. Memang bener itu. Namanya kayak Ini gitu. berbahaya loh. Iya, bener. Parno berarti Beneran ya? sesuai Si dengan Parno. kelakuannya Udah ya. berapa tahun sama bapaknya? Sebenarnya, jujur. Kalau Parno itu ikut saya udah 1 tahun, Bu. Iya, Iya. iya jadi pengkhianat kayak gitu Berarti saya nggak selama tahu. 1 tahun itu Bapak percaya penuh sama orang itu? Percaya Bu, orang yang saya Orang ya kepercayaan, kepercayaan kan kelihatannya dia itu malah sekali, Bu. Nah, Nggak tega saya nolong dia itu. nah, saya pengen tanya dengan bapak ini. Dia selama 1 tahun itu bekerja dengan bapak itu, emang bapak nggak tahu orangnya orang mana? Apakah dia tuh bekerjanya seperti apa? Ya saya ini nolongnya itu sepenuh hati loh, Pak. Jadi Iya. nggak curiga ya? Nggak curiga sama sekali. Wong dia itu orangnya kayak nggak kerja, saya tolong, ikut saya. Mm-mm. Nggak taunya kayak gini, saya siapa nyangka, Pak ya. Hmm. Gitu loh, Pak. Itu tingkah laku seperti itu tuh sudah berapa lama baru bapak tahu? Kalau saya tahu saya itu ada 7 bulan baru saya tahu dia. Tapi Taunya kayak gini ini saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ada curiga apapun sama si Parno itu, Pak. Karena saya niatnya menolong Parno, Pak. Bukan karena apa-apa, Pak. Kasihan, Pak. Berarti selama ini Bapak mencari Pak Parno itu ya? Saya mencari Pak Parno sekarang, Pak. Tapi Sekarang? kehilangan jejak adanya Kehilangan si Osman. jejak, iya. Tahu-tahu si Osman ini siapa? Si Osman itu siapa? Viral ya sekarang ya? Saya nggak tahu, gitu, Pak. Kalau saya tatap muka sama si Parno, saya pasti tahu. Kira-kira ingat nggak sama Bapak tuh? Tadi Ingat. kan kasih fotonya sama Pak Lurah yang menceritakan gitu loh. Jadi beliau sama Pak Lurah saya kasih tahu. Tahu betul Live-nya di kalau- YouTube kita itu loh kan dulu. Oh, ini bukan Syekh Usman, ternyata ini adalah Parno yang mengaku-ngaku jadi Syekh Usman. Jadi jelas ya sahabat. Ini pas waktu melihat di YouTube, terus dia ngomong kepada saya gitu, Umi. Oh enggak, Umi. Dia Enggak. Saya tahu kalau orangnya itu ketemu Yakin saya ya? yakin tahu. Jadi gini aja, kita cross check langsung, kita temui langsung Syekh Usman. Kan Syekh Usman lagi ke desa ini sekarang mengecek pada pokoknya yang dibakar masa. Jadi gitu saja sahabat. Langsung aja ketemukan sama Pak Jody ini. Betul nggak kenal sama Pak Jody gitu? Tapi Gus yakin nggak kalau dia di sini? Yakin. Yakin. ya udah kalau kayak gitu ya udah kita cari di mana dianya. Sebelum ini, kalau memang benar ini kata bapak ini itu namanya Parno, Boleh? gitu kan. Berani Pak ya? Berani? Saya Hati-hati Pak ya, dia lumayan punya kekuatan spiritual juga. saya Kalau dulu berani. saya pengen tanya, dia dulu pernah punya belajar ilmu atau segala macam selama tahu? Oh, saya tidak pernah tahu. Tidak Soalnya pernah ikut tahu. itu intinya saya nolong, dia ingin bekerja. Sembunyi-sembunyi mungkin dia ya. Sembunyi dia kayaknya. Kalau masalah itu, saya niatnya nolongnya ikhlas. Kalau memang benar orang itu nanti berarti yang kita dianggap orang-orang selama ini dia itu adalah segala macam itu bukan itu berarti ya. Bukan, Pak. Saya kalau orang ketemu orangnya tahu, saya tahu orangnya, Pak. Ikut saya nggak? Oke. Sebentar, Pak. Berarti kita buktikan omongan bapak ini teman-teman benar itu tuh bahwa itu Parno yang dianggap orang masyarakat ataukah santri-santrinya itu adalah seorang syekh. Kita buktikan dengan bapak ini. Boleh ya? Oke, sebelum berangkat kita berdoa bersama ya. Monggo kamera ke sana. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan langkah kaki kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersolawat bersama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin.
Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo monggo bismillah. Monggo, Gus. Udah. Jangan Pak Lurah. Semoga tidak salah sasaran Pak ya. Benar-benar ini Saya tahu, Bu. ya. Saya tahu, Bu. Karena udah sangat meresahkan sekali. Iya, Bu. Nah, waktunya lah kita harus gimana caranya mengakhiri si Usman ini, udah Saya tahu. berhenti dari ritual-ritualnya. Iya, Bu. Bener itu. Karena udah banyak sekali Pak Lurah ya korban-korban Iya, Bu, bener. yang udah berjatuhan, Awas, terutama khususnya dari kaum perempuan nih. Iya. Monggo. Kamu sendiri nggak Bismillah. akan membiarkan gitu. Monggo Pak, monggo Pak. Terima. Ayo monggo, warga monggo. Bismillah. Kalau saya dulu nggak bisa lihat saya. Ya Bang Radit, belum sehat betul Hati-hati, Bang ini. Radit. Itu Pak Lurah. Ini ada murid saya yang sampai matanya dicongkel nih. Astagfirullah. Kasihan, jauh-jauh dari Bali loh. Loh, siapa itu? Ini dia. Siapa itu? Lo tahu berarti? Wah, ini dia nih. Hah? Parno? Parno ya? Berapa lagi kalian? Kamu ingat nggak orang ini? Ingat nggak kamu orang ini? Ini enggak, siapa dia? Hah? Hati Joker. Hah? Ingat nggak orang ini? Siapa orang ini? Hah? Ya Osman ini. Siapa? Si Parno ini. Jangan panggil Syekh. Syekh. Yang ngaku-ngaku Syekh. Parno saja, Pak. Parno ya. Parno. Terungkap sekarang ya. Jadi selama ini kamu itu seorang penipu ya? Mengajarkan ajaran yang enggak melengkar dari akidah, enggak ngaku sebagai Syekh. Kenal? No, Parno. Kenal orang ini? Ternyata Hah? seorang Kamu Parno. bukan si Osman kamu. Hmm? Udahlah kamu itu Parno. Kenal nggak? Bener Pak, ini dia Pak. Ini benar Ini si Parno ini, Bang. Nggak salah orang. Bukan. Ini si Parno ikut saya. Ikut-ikutan Jody. Kenapa kamu di sini? Loh, Kan kan tahu kenal, namanya Pak Jody. kenal dia ketahuan. Parno, ini mata saya kamu congkel kemarin nih. Kasihan toh. Ternyata seorang penipu Kamu dia, pengkhianat kamu. Berarti ini. benar selama ini. Kamu pengkhianat kamu. Kamu ikut saya sudah lama loh ya. Kenapa kamu ikut sini? Loh, saya ini kan kasihan ini. Kenapa ini matanya sampai kayak gini? Karena dia yang memulai. Bukan, kamu pengkhianat. Kamu mengambil apa saja di saya. Ditolong Ngaku. Ayo lo. Tahu diri. Gak kasihan kamu kayak gini. Ayo lo, mau ngelak kemana lagi? Kemana kau sekarang? Hah? Ngaku-ngaku seorang Syekh, ternyata kamu seorang pencuri. sebenarnya. Pengkhianat Ternyata kamu penipu ya, Parno. Penipu. Ini enaknya disikat Arah aja. lo. Tolong Bang. Saya nggak terima lo. Iya Bang. Temen saya pecah matanya lo. Jadi urusan kamu dengan saya, jangan bawa mereka. Kamu dengan saya aja. Jangan ikut-ikutan mereka. Kamu sudah diasuh sama mereka. Kamu sudah saya tolong. Kamu dulu Sudah diam. Jangan ikut-ikutan mereka. Kamu yang diam. Ini maksud saya kamu lihat. Kamu nggak usah ikut-ikut. Nih, matanya lihat. Wajar Kamu saya. bisa kembalikan Ini matanya? kasihan. Dia yang memulai. Kamu yang mulai. Mulai ini semua. Kamu. Ayo. Kamu. Sudah kamu pulang aja Jody. Kamu pulang aja. Saya ini nolong Pak saya. Pak Bukan Jody. seperti itu kayak kamu. Pak Jody. Bener orangnya ini kan? Ini si Parno, Pak. Buktinya dia sudah tahu namanya dia Jody kan? Iya, udah diajak kenal ini. Bukan, Pak. Saya tahu, Pak. Ayo, Pak, kamu si Parno apa, Kamu Pak? jangan ikut-ikut. Kamu pulang aja. Jangan, Pak. Kamu pulang aja. Kamu pulang aja. Ini bukan urusan mereka. Berarti Dengan nama kamu. kamu selama ini bukan Usman, Parno. Parno kamu. Ayo jujur aja kamu. Saya tahu. Ngaku-ngaku Usman syah sekali. Astagfirullah. Pencuri, penggelapan, penghasutan, kamu pencabulan, aduh. Udah lengkap ya. Lengkap sudah. Ayo. Kalau Kamu nggak usah ikut-ikut. Kamu pulang sekarang daripada kamu. saya mau ngurusin ini semua. Kasihan ini orang. Ya Usman,
Dia yang memulai. Kamu yang mulai. Saya tahu. Saya tahu. Mereka yang memulai penyerangan. Ini saksi banyak ya, Parno. Si Parno, ya. Bukan si Osman kamu. Nyamar-nyamar pakai gitu ngapain? Urusan saya. Sekarang kamu pergi, kamu nggak usah ikut-ikut. Terserah ini Pak. Pak, ini terserah Bang. Saya tahunya ini si Parno Bang, bukan si Osman. Itu perutnya buncit itu. Kamu bisa Ah. pergi sekarang apa enggak? Nggak usah seriusan kamu. Kamu nggak tahu diri udah ditolongin loh sama bapak ini dulunya. Ini urusan saya sama dia, bukan sama mereka. Kalian. Berurusan sama saya kau. Lihat tuh mata teman saya. Ayo. Jadi Dia yang memulai ini semua. Tidak ada yang memulai. Dia yang memulai penyerangan. Saya yang mempertahankan diri. Inilah kalau seorang pertama pencuri terus ngelak Bang. Ya begitulah. Sudah lebih baik kamu pergi. ngapain? Parno, kita nggak panggil Usman lagi. Parno sekarang namanya. Parno. Pertama, kamu sudah mengaku saya itu sudah salah. Kamu mengajarkan ajaran sesat menuruti hawa nafsu kamu. Yang kedua, kamu mencabuli santri-santri kamu. Yang ketiga, kamu sudah sama Pak Jody ya? Siapa? Siapa? Pak Jody saya Pak. Kamu penggelapan, pencurian, kamu ditolong tapi mengkhianati. Banyak sekali salah kamu. Itu Berapa santri kau itu dolimi? bukan urusan Kamu fitnah saya, kamu santet Pak Lurah, banyak. Bahkan kau congkel matanya saudara kita juga. Dan itu sudah menjadi urusan kami. Udah. Terungkap udah. Ayo Bang, Besar. kita bicara. Lebih baik kamu pulang. Kamu pulang sekarang. Nanti urusan kita selesaikan. Kita selesaikan berdua aja. Ini saya yang ngurusin keluarga ini dari saksi saya. Siapa sih namanya ini si Porno, Perna, Kerno, Porno, Bang. ayam, Porno Bukan dia, si Bang. Osman ini, si Parno ini namanya. Hah? Bisa nggak Kurang kembali? ajar kamu. Itu mata teman saya itu. Kamu brengsek jadi. Si Parno. Sini kamu. Bang, udah bang. Bang Joker. Udah. Jangan hakim sendiri, Tolong. Udah. Pak, ini gimana Pak? Gimana ini Gus? Jangan main hakim sendiri. Nyerang aja. Ini yang memulai. Udah bang. Tolong. Sabar. Jangan hakim sendiri. Sabar. Gimana hakim sendiri? Tolong. Tolong sabar, jangan hakim sendiri ya. Tolong sabar. Masalah dia nyerang duluan. Kamu nyerang. Ngaku aja. Ini negara hukum. Ya, tolong semuanya, ini negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Kita proses saja. Karena kasusnya Masalahnya mata teman saya tuh bisa dia kembaliin enggak? bener, saya mengerti. Cuma ini juga negara hukum. Kita jangan main hakim sendiri gitu loh. Kita serahkan aja. Kita proses aja. Ayo, Yan. Tolong sendiri. Sabar. Jangan main Yan, ada Pak Lurah, Tolong jangan main hakim sendiri. Kita ini tolong. Ini negara hukum ya. Tolong, ini negara hukum. Kita bawakan yang berwajib ya. Jangan main hakim sendiri. Diproses saja. Kapok kamu, Dia juga kasusnya banyak. Nomor 1 penggelapan, pencurian, Pencabulan juga Pak. pencabulan, penghasutan. Penipuan. Kita proses saja. Gimana? Bang, udah bang. Diam. Ini saya. Ya ini tolong. Bang, udah bang. Sabar. Hormati ini desa kami, tolong. Udah bang. Ada Pak Lurah, sabar dulu. Pak, gimana urusannya Pak ini Pak? Tolong yang sabar. Cuma ya. saya emosi urusannya gimana Pak? Iya tahu, ini negara hukum, tolong ya. Pak Tolong. Lurah, apa kamu jamin? Enggak. Gini loh, ini kita proses saja. Mbak, Pak, sudah berapa banyak jadi korban? Tolong. Mau gimana deh? Bunuh aja. Saya buang ini. Jangan kayak gitu, hei. Tolong sabar.
Tolong sabar. Halangi kita. Tolong sabar. Sabar semua. Semuanya. Sabar. Ini desa kami ada peraturannya. Ini negara Tolong hukum. hormati desa kami Negara ini. hukum ini ya. Tolong sabar. Jangan berani jangan main hakim sendiri. Tenang. Jangan main hakim sendiri, ini negara hukum. Kita proses saja, kita serahkan kepada yang berwajib ya. Tolong sabar dulu, sabar semuanya sabar. Iya sabar dulu, sabar. Mata saya udah dicongkel sama dia itu penipu juga. Ngaku-ngaku biar namanya Syahid, ternyata Parno lagi. Tidak harus dibahas dengan seperti itu, apa bedanya nanti kita, gitu loh. Betul tuh Bener Pak nggak? Lurah tuh. Kita ini negara hukum. Ya, Tolong kita sabar, Mas, ya, sabar. Kita proses saja, kita serahkan pada yang berwajib, gitu loh. Bangun Parno. Mikir ini Pak Lurah, semuanya yang ada warga di sini kamu sudah mati. Untung kau ya. Untuk kau selamat malam ini ya. Bang Joker, Untung sabar. ada Pak Tolong Lurah. sabar, Bang. Tolong Tolong sabar. Kalau enggak, Kendalikan emosinya, tolong dikendalikan semuanya. mata kamu dikendalikan. dua saya congkel kamu. Ya, tolong yang sabar. Jangan emosi semua, tolong jangan emosi, Gimana, sabar. Gus, ini, Gus? Terserah kamu mengaku apa lagi, ha? Apa Jujur. lagi? Beneran Mau nggak seperti kita apa lagi? bener jujur? Jujur. Tolong sabar, Bang. Tolong sabar. sabar. Biar dijelaskan sama dia sendiri. Daripada kamu mati, tolong jelaskan di sini. Mana lo, ha? Sabar ya. Bang Joker, udah. Hey. Tolong sabar. Sabar. Ambil bensin. Ambil bensin. Sabar. Hei, sabar. Sabar ya. Bensin. Mana racing? Jangan main hakim sendiri. Sabar. Sabar kamu, ha? Jangan main hakim Ini sendiri. negara hukum, tolong jangan main Tolong hakim hormati sendiri, Pak negara Lurah, hukum ya. ada Pak Ansip. Kasih kesempatan. Bang, sabar, Bang. Tolong Saya tahu ini orang paling buruk, manusia paling buruk, paling banyak dosa, paling hina. Tapi apa kalian harus main hakim sendiri dengan membakar manusia? Masalahnya mata saya sudah jongkel, Mi. Gimana hati nurani kalian? Kamu masih dikasih hidup. Siapa tahu mata kamu diambil itu karena kamu gak ada manfaatnya. Mami, Mi, lihat tuh, matanya bisa dikembalikan kan, Mi? Hah? Sama si Parno, Semua yang terjadi, matanya Bang Radit saat ini dicongkel, itu ada tanda Allah. Matanya kita congkel aja. Dia yang congkel. Terima Sabar ya, tolong sabar. Sabar, tolong. Jelaskan sendiri. Jelaskan sejujurnya. Siapa kamu? Jelaskan. Saya mengaku salah. Saya Parno. Tidak percaya saya. Kamu Nama saya Parno. Saya mohon maaf. Terus kenapa kamu ngaku si Usman? Saya hanya mencari uang. Cari Astagfirullah. uang. Saya hanya mencari uang. Bang Joker, jangan. Nanti jongkel matanya, jangan. Sabar ya, tolong sabar. Sabar. Semuanya sabar. Kamu sabar. Sabar. Semua Sabar yang tenang ya. Coba kasih penjelasan. Tolong. Kenapa Sabar, kamu tenang. memakai Semuanya nama tenang. Syekh Usman? Nama saya Usman. Usman itu adalah sahabat Nabi. Dan Saya kamu mohon permainkan. Kami sebagai umat Islam tidak terima itu. Kalau kamu tidak memberikan penjelasan, kenapa kamu bisa-bisanya pakai nama itu? Karena hanya nama itu untuk warga percaya. Astagfirullah. Hanya nama itu untuk warga semua percaya bahwa saya Syekh. Sebenarnya saya bukan Syekh. Jelaskan sejujurnya siapa kamu? Saya hanya mencari uang. Nama saya Parto. Kamu demi nafsu duniawi menghalalkan segala macam cara. Kamu tahu nggak apa yang udah kamu perbuat itu? Saya mohon maaf. Nama saya Parto. Pak Lurah, kalau ini tidak segera kita bawa ke aparat, maka dia akan dibakar oleh massa, akan dihabisi oleh massa. Iya. Saya tidak mau ada korban di sini. Iya, Ini adalah negara hukum. Kita tidak bisa main hakim sendiri. Udahlah, Mi. Bang Joker, tolong semua dengarkan apa katanya. Udah, Bang Joker, jangan dijongkel matanya, jangan. Apa tadi kalian? Sabar semuanya. Apa yang dibilangkan sama Umi tadi benar. Ini negara hukum. Kamu sabar. Hukum bapak-bapak. Udah. Udah, Joker. Tolong sabar. Saudaraku, udah kita ikhlas. Jika Kita mata ini bawa membuat ke dia. kamu marah, mau membakar dia udah saya ikhlas udah. Biarinlah. Bang Radit sudah Kalau ikhlas ada ya. setan-setan aja. Ya sudahlah. Sabar, Bang Joker, Apalagi ya. dia Sabar. sudah mengakui semua kesalahannya. Tolong, ini juga negara hukum, kita bawa ke pihak yang berwajib. Kita proses. Setuju. Semoga Secara dia hukum. Oke. Bisa Setelah bertobat. ini saya serahin dengan bapak-bapak. Kalau ini masih ngulang lagi, tidak ada lagi di tangan kalian, di tangan saya dia mati. Bahkan pulang tinggal nama itu. Ya, tolong ya, Sama semuanya Bapak, sabar ya. semua yang ada Semuanya di sini. tenang. Nama saya Meragain Parno. Umi. Dia meragain sudah Gus dia Idris. sudah minta Bukan maaf saya. sih, sudah mengaku. Saya bukan Syekh. Ya, tolong. Nama saya Parno. Saya hanya mencari uang supaya warga percaya bahwa saya Syekh. Mencari uang dengan tingkah laku seperti itu, dengan menjual nama
Tapi dia sudah mengakui kesalahannya. Udah biar Bang Joker, dia sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah bertobat, dia bertobat. Tolong begini aja Pak Lurah. Orang-orang yang dia zolimi sekarang ikhlas enggak? Memaafkan enggak? Kalau saya difitnah dia sudah saya memaafkan. Saya dibuang ke jurang saya sudah maafkan, ikhlas. Sekarang Baradit bangun, Mas. Kalau saya Ente sudah jujur. ikhlas. Jangan cuma takut karena gertakan kepala desa atau apa. Jujur. Ente sudah ikhlas apa belum? Demi Allah saya sudah ikhlas, Gus. Biarkan kalau mata ini saya hilang, apa dicongkel, itu suatu takdir saya, Gus. Yakin? Yakin. Bapak sekarang Pak Jody Iya, Pak. ditipu, dikhianati. Pak Jody sekarang ikhlas atau enggak? Kalau enggak ikhlas kita bakar dia sekarang. Raya ente. Dia kasihan ikhlas, Pak. Saya ikhlas, Pak. Alhamdulillah Dia ya. tobat dia, Pak. Alhamdulillah sekarang Pak Kepala Desa dan semua perangkat desa atas hadirnya dia di desa Panjenengan membuat rusuh, membuat apa resah. Sekarang memaafkan nggak kesalahan dia? Maaf. Kalau nggak memaafkan kita bakar sekarang. Jangan, Pak. memaafkan semua perangkat. Ryan, Sudah berarti kamu memaafkan. belum ikhlas. Kalau kamu belum ikhlas, belum maafkan, ada satu saja di antara kalian yang belum ikhlas, maka ini akan kita masak, akan kita bakar. Kasihan. Saya tidak bakal memaafkan. Kamu minta maaf dulu ke guru kita. Sabar ya. Ini saya kasih kesempatan untuk maaf dengan warga-warga yang di sini, tapi saya belum bakal bisa memaafkan kalau belum mata saudara saya. Ya sudah, kalau gitu kita bakar aja, ayo. Jangan dulu. Sabar ya. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia sudah bertobat. Nggak usah belain orang salah, Pak. Iya, apa bedanya kalau kita sama dia, gitu loh. Saya bakal memaafkan kamu kalau mata teman saya sembuh dan kembali lagi. Saya paham. Ada sebagai gantinya matanya dia aja, Bang. Belum bakal saya maafkan kamu dulu saya. Ya, oke? Udah. Ini saya cuma Hukum memaafkan tetap dengan hukum atas loh. nama-nama warga yang ada di sini. Saya bisa sembuhkan dia. Saya bisa sembuhkan. Kamu tanggung jawab. Cepat. Kamu tanggung jawab, nggak apa-apa. Saya bisa sembuhkan. Kamu biayai dia operasi biayai. mata. Kamu sembuhkan juga. Saya akan kembalikan mata dia. Awas kalau enggak kamu. Saya mohon maaf. Saya pegang omonganmu ya. Saya mohon maaf. Saya hanya mencari uang. Saya tahu kalau Anda mencari uang, tapi jangan seperti ini, menjual nama saya, menjual nama sahabatnya Nabi. Oh itu masih punya dua tangan, dua kaki. Kamu gagah, badan besar, Otak masih kuat tenaga. Saya mohon maaf. Bang. Saya mohon maaf. Kembalikan dulu tuh Baik. mata teman saya. Yang penting kamu ikhlas, Bang Adit. Sebelum saya cabutin ilmu kamu, kembalikan dulu tuh mata teman saya. Saya bisa kembalikan. Baru saya bisa memaafkan kamu. Ini suatu teguran buat saya juga ini. Gak apa-apa. Saya ikhlas kok. Saya mohon maaf. Bang, saya mohon maaf. Iya. Saya hanya mencari uang. Iya. Tapi saya mau kamu harus berubah ya, jadi jauh lebih baik lagi ya. Mohon maaf. Jangan pernah lakukan lagi itu lagi ya. Gus, saya mohon maaf, Gus. Saya mohon maaf. Kamu nggak bohong. Kamu kemarin Udah, minta Gus. maaf, terus kamu Ya, serang saya sembuh dari matanya bawah. ini, baru kita cabut tuh ilmunya. Ini belum bisa kita percayakan banget Apa kamu ini. bisa menyembuhkan ini dengan kekuatan goibmu? Kekuatan goibmu dulu. Sekarang pun saya akan kembalikan mata kamu. Tapi terima maaf saya. Saya udah maafkan. Udah maafkan. Semua sih udah maaf. Semua harus memaafkan saya. Iya. Tapi dengan baru saya mengembalikan mata kamu. Sepertinya kamu sudah nggak ikhlas, belum ikhlas. Syaratnya semua harus memaafkan saya. Kita semua udah Sudah memaafkan kamu. Saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi. Beneran? Demi Allah? Yakin kau? Demi Allah? Saya berjanji tidak akan mengulangi ini lagi. Demi Allah? Demi Allah! Ya kita maafkan. Allah aja Maha Pengampun. Coba saudaraku. Kita harus memaafkan. Mau Kalian mau melihat matanya, saya balikan mengembalikan dulu. mata dia? Dengan satu syarat, kalian harus memaafkan saya. Iya. Ayo cepat buruan. Caranya gimana? Kamu bisa melihat caranya gimana? Caranya? Beri saya waktu. Iya. Insya Allah 1-2 minggu lagi dia akan sembuh. Berarti saya beri waktu juga untuk memaafkan kamu. Hah? Saya nggak bisa sembuhkan kalau nggak ada yang memaafkan saya. Saya pegang janji kamu, saya maafin kamu. Ya. Terima Kalau kasih, Bang. enggak, Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kamu kasih. bakal mati dengan saya. Terima kasih, Bang. Bakar, Saya mohon Bang. maaf, Bang. Insya Allah dalam 1-2 minggu mata kamu akan kembali. Saya pegang janji. Ingat, Parno,
Saya berjanji. Dia 2 akan minggu, 1 minggu ya. Itu baru saya ikhlas semuanya, saya maafin kamu. Kita tunggu aja. Tapi walau bagaimanapun kita maafkan, tapi ini negara hukum. Proses hukum harus kamu lakukan. Betul, tetap Kamu berjalan. iya tetap berjalan proses hukum. Kamu Ini pernah tugas penggelapan, kita sudah. penggelapan Ya. barang, kamu pernah mencabuli, kamu pernah menistakan agama ya dengan Syekh Utsman itu harus kita harus proses nanti di pengadilan. Betul. Ya berwajib. Saya benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Dan saya akan mengikuti apa prosedurnya. Baik, secara hakul adam kita maafkan. Kamu sudah nggak ada masalah sama kita. Dan kami harap kamu betul-betul bertobat, tidak membohongi kami lagi. Oke. Jadi sahabat, Allah aja Maha Pengampun. Jadi kita seyogyanya sebagai hamba Allah yang doif, hamba Allah yang lemah, kita wajib untuk memaafkan siapapun. Itulah kewajiban kita sebagai orang muslim. Kita wajib untuk memaafkan walaupun kita disakiti, berulang kali dikhianati. Maka saya minta tadi kepada rekan-rekan semua, jika ada satupun yang nggak ikhlas di sini untuk maafkan, lebih baik kita masak saja, kita bakar. Memaafkan itu gampang, tapi menjalannya tidak gampang. Saya mohon maaf. Itulah manusia. Saya mohon maaf, Bang. Saya mohon maaf, Bang. Ya udah, lihat batas 1 minggu 2 minggu. Insya Allah dia akan kembali. Gus, saya mohon maaf. Seorang muslim yang betul-betul hatinya hati yang mulia adalah mampu memaafkan saudara kita yang bersalah dan dia mau bertobat. Memang berat di hati, sakit ya, melihat saya difitnah, sakit ketika nuruti hati. Saya diserang dari belakang, saya dibuang ke jurang, sakit. Tapi bagaimanapun kita belajar walaupun berat bersama-sama untuk jadi muslim. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, itu harus kita belajar terus untuk maafkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sekali sama hambanya yang mau bertobat. Dan kita berharap setelah dia menjalani proses hukuman nanti, dia betul-betul bertaubat. Jadi saya harap kepada Pak Lurah bersama seperangkat desa ya, saya serahkan kepada jenengan. Siap. Saya harap, kita kawal bersama Bang Joker, kita bawa ke pihak yang berwajib. Siap, Bu. Sampai tuntas. Ya, siap. Ya. Jadi sekarang kita bawa ke pihak yang berwajib. Tunggu Gus, tunggu Gus. Ini kan Syekh Utsman ini sakti. Bukan Syekh Utsman ini Parno, kan Ya. sakti. Lebih baik kita cabut dulu kekuatannya nih. Osman Parno, Pak Parno, apakah kamu ikhlas jika kekuatan ilmu hitam kamu kita buang? Saya sudah berjanji saya tidak akan mengulang ini lagi. Tapi kekuatan kamu harus kita hilangkan supaya kita percaya. Silakan. Saya sudah berjanji dan saya tidak akan mengulangi lagi. Duduk. Saya Berjanji nggak- dengan siapa kamunya dulu? berjanji dengan kalian semua. Jangan Demi dengan kita. Allah saya tidak akan mengulangi ini lagi. Saya pasrah, saya ikhlas kekuatan saya diambil. Ya udah, kamu duduk. Ayo santri, semuanya, Joker dibantu. Ambil semua kekuatannya sampai nggak tersisa lagi. Radit, mana? Radit tadi. Ini Bang Radit. Dia belakang kamu. Saya lepaskan semua kekuatan saya. Coba duduk yang tegap. Tegap. Duduk yang tegap. Parno. Yang tegap. Dah, kiri kanan megang bau. Megang baunya, sangkut situ ya. Cabut semua. Oke. Tangan, jari, cabut semua tuh. Semua. Dada, Semua. Cabut semua. kaki. Kakimu. Dulu di sini.
Udah ikhlas ya. Kamu sudah tidak ada kekuatan lagi. Si Parno. Langsung di bawah ini, Gus. Ya, ini Warga tolong. Warga tolong. Ayo kita kawal terus sampai betul-betul dia selesai proses hukumannya. Beruntung kamu ya, tidak dibunuh oleh massa. Nah, ini negara hukum. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Awas. Basin dulu. Radit, semuanya sini yuk. Dah, Kita closing dulu. Warga sini warga. Ada pegang si Osman satu. Pegangin si Osman. Pegangin si Osman nanti kabur dia Parno, lagi. pegangin. Kebiasaan ngomong Oh iya Parno nih, Parno. gara-gara ngomong si itu lanjut ngomongnya dasar Parno. porno itu Baik. udah tobat. Sahabat-sahabat Gio, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini, kita ambil hikmahnya. Jangan sekali-kali kita memanfaatkan kelebihan yang kita maziyah atau apa ya, sesuatu yang diamanahkan dari Allah, apalagi ilmu hitam ya, untuk hal-hal nafsu pribadi, kemauan pribadi. Naudzubillah min dzalik. Sahabat, bisa kita petik hikmah di sini, pelajaran yang besar di sini. Ternyata selama ini Syekh Usman adalah Parno namanya. Purno apa Parno? Porno. Tadi bukan Syekh, bukan Ini Syekh Porno. Usman, tapi adalah Parno. Seperti yang kita tahu tadi, tayangan tadi sudah jelas ya, sahabat. Ini ya soalnya Parno. Kemudian dia masuk ke dunia hitam, dia mempunyai kesaktian. Disitulah dia mengatasnamakan, mengklaim dirinya sebagai Syekh dan mengganti Parno dengan sebutan Usman atau Syekh Usman. Warga percaya karena dia pinter, warga percaya karena dia sakti. Disitulah. Maaf Gus, maaf. Umi mana Gus? Kok tadi nggak lihat saya? Sini Mi. Iya. Takut ada apa-apa nanti. Dia mau sampaikan? Ya, intinya kita ambil hikmah dari balik kejadian. Di saat orang memberikan amanah kepada kita, kita harus jaga dengan baik. Begitu pula selama ini Syekh ini Pak Parno ya, Parno. Beliau udah sangat baik, udah menolong ya di saat dia dalam posisi lontang-lantung memberikan amanah, bahkan diterima sebagai keluarganya, tidak ada rasa curiga sedikit pun, tidak ada rasa apa ya namanya kecurigaan sedikit saja, ternyata malah disalahgunakan. Bahkan beliau ini udah menganggap dia itu sebagai keluarga, saudara, susah senang bersama, tiba-tiba bleng. Nah, itulah orang yang tidak bisa menjaga amanah, dan orang yang tidak bisa menjaga amanah itu endingnya pasti akan sengsara sendiri. Bukan siapa, pasti dampaknya pada dia sendiri. Siapa yang menanam, dia yang akan memetik. Bukan dia yang menanam, kita yang akan memetik, tidak mungkin ya. Itu adalah udah hukum alam. Itu adalah suatu pelajaran buat kita semua. Di saat ada yang memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita harus jaga dengan baik. Jangan sampai kita itu tergelincir hanya karena kemewahan dunia, hanya karena nafsu belaka, hanya karena ambisi untuk kepentingan pribadi, nafsunya pribadi, rela dan mau melakukan segala macam cara, bahkan itu udah merugikan orang lain. Itulah mungkin. Ini adalah pelajaran ya, beliau adalah milik masyarakat, maka kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Terserah masyarakat mau membawa beliau ini kemana. Tugas kita sebagai sesama umat Islam, yang salah kita benarkan, yang melenceng kita ajak bareng-bareng untuk menuju jalan yang benar. Walaupun kita sendiri bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, setidaknya kita belajar bareng-bareng. Mungkin itu aja tambahan dari ini. Baik ya sahabat, kita closing dan ini kita bawa ke pihak yang berwajib, dia menjalankan proses lalu ya, proses hukuman di negara kita. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Bang, saya nggak terima kalau matanya Abang diambil sama dia. Ya saya paham. Tapi gak usah, biarin. Apa Bang, dimaafkan dengan apa Kita lagi? Rasain. Hah? Joker, Rasain lo. kita kasih kesempatan, Bos. Rasain. Ini orang tua. Udah. Lihat tuh matamu. Bang, Saya paham. Udah, Saya tuh. saya ikhlas. Dari tadi saya bilang saya ikhlas. bakar aja udah langsung. Ini orang tua. Terus kenapa? Bang,
Ingat Bang, saya bisa menghormati orang tua, tapi dia seperti ini apa pantas untuk dihormati? Ampun. Kasih dia kesempatan. Sosok nangis. Barangkali dia bertobat mendapatkan berkah. Ingat Bang, Gusnya pernah ditipu. Mata ini gak ada apa-apanya. Saya ikhlas. Jangan. Udah. Alasan itu, Mak. langsung aja. Alasan, Mak. Bangun, Pak. Jangan. Ini orang tua. Bangun. Saya ikhlas, mata ini ikhlas. Saya ikhlas. Seharusnya kamu nyongkirin mata dia, tahu nggak? Saya tahu, ikhlas kok. Saya ikhlas. Pak, bangun, Pak. Jangan gitu, nggak boleh, Pak. Nggak Ngapain boleh. ngerengek Bapak yang sekarang, lebih tua, eh? jangan, Pak. Bangun, Pak, jangan. Pak Tua, ngapain ngerengek-ngerengek sekarang, ha? Dari kemarin kamu melukai guru saya, sekarang kamu merengek. Hah? Dengan semudah itu kamu minta maaf. Jangan kayak gini, nggak boleh, Pak. Gak boleh. Jangan minta ampun sama saya, Pak. Nggak usah ngambil hati orang. Dan kau juga sudah menyongkol. Bang, ini orang tua. Kau mikir, ini biar urusan kita. Cukup. Udah Pak, cukup. Udah Pak, ayo Bang, Pak. Udah. Ingat, kau tak semudah itu mengambil hati kita semua. Dia menangis, dia meneteskan air mata, Pak. Apa yang membuat Bapak menangis? Apa yang membuat Bapak menangis sekarang? Dia terkena licik. Mungkin ini akal-akalan dia juga biar dia bisa kabur. Jangan gitu, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Apa yang membuat Bapak menangis? Pak, jangan kayak gini. Air mata buaya itu, Mi. Saya ingin tahu apa yang membuat Bapak menangis. Apa selama ini Bapak juga merasakan gimana sakitnya di saat Bapak melakukan ritual-ritual dan banyak korban lagi? Ampun. Kita kasih kesempatan dia, Gus. Kita kasih kesempatan dia bertobat. Udahlah. Bang. Kesempatan apa sih kamu? Lihat mata kamu tuh. Bang, ingat Bang, guru kita pernah kasih kesempatan. Ngerti nggak kamu, ha? Saya paham, dibakar juga. Udah. Kau nggak gitu. Saya paham. Diam. Bang, ingat Bang. Kalau saya ditipu gak masalah. Kalian harus punya hati. Ini orang tua. Bang, saya udah ngasih hati dari kemarin. Saya ngajak dengan baik-baik. Saya pernah ajak sama dia, nggak mau. Hah? Kita pernah ngasih hati kepada dia, tapi dia membalasnya dengan apa? Dengan itu, Bang. Pak Tua, saya menghargai guru-guru saya ya. Kalau udah musnah kamu di tangan saya. Awas lu, air mata buaya kamu. Hah? Apa? Buktinya bahwa kamu minta ampun dan bertobat? Hah? Ngomong tak. Mau tobat. Gimana kita mau percaya begitu saja Bapak kalau mau tobat? Gimana kita mau percaya? Percayalah kamu. Apaan percaya? Gimana mau percaya? Enggak bohong. Kita udah ngasih hati ke Mbak udah berkali-kali, tapi Mbak tetap licik seperti ini, ha? Apa pantas sudah dimaafkan? Udah. Bangun. Kau Coba duduk yang Udah, Pak, bangun, Pak. Duduk yang benar. Aduh, jangan main kekerasan, Yan. Udah tua juga. Ya, meneteskan Kita air dengarkan mata, ya. dulu. Alay. Kesempatan, Bos. Kita kasih kesempatan. Nggak usah alay, Pak. Yan, Aku ya. dia neteskan air mata lu. Saya rela kok, Ini nggak air apa-apa mata saya buaya diam ini. seperti ini, insya Allah. Alay ini, alay. Kita minta maaf. Dia mau bertobat. Allah aja maha pengampun. Apakah kita sebagai manusia tidak mau memaafkan? Yan, apakah dengan membunuh dia kalian puas? Saya pengen tanya, bisa kamu kembalikan nggak mata teman saya? Hah? Mata saudara saya? Kau sudah menghilangkan mata sahabat saya, maka mata kau juga harus hilang dulu baru kita maafkan. Congkel aja matanya. Jangan. Ini orang tua loh. Biarin. Seperti itu. Kau usah ikut-ikut. Ini orang tua. Congkel buat Bang, ganti matanya Oke, samain, Bang. Bang. Ikhlas, saya ikhlas. Bentar. Saya ikhlas. Bentar. Saya ikhlas. Bentar, Bang. Abang kan pengen kita maafkan dia, tapi dengan satu syarat. Mata Bukan dia harus dia yang congkel saya, si Usman. tapi juga dia ikut juga. Saya paham, tapi udahlah kita buat dia Ya, apa? Bang, kita bisa Diam. memaafkan ini, Diam dulu. tapi matanya harus hilang Diam dulu. juga. Pak, si Usman sudah tiada. Dan teman saya dia mengikhlaskan matanya. Bapak ikhlas nggak si Usman tiada? Hah? Saya ikhlas. Segampang itu ngomong ikhlas. Dia bilang ikhlas biar dia bisa kabur dan bisa tobat. Saya tak punya murid lagi. Tapi Itu beneran ya kabur, Bapak Bapak. bertobat ya. Jangan sampai nanti Bapak punya murid, Bapak murka lagi, cari masalah lagi.
Saya pengen tanya, apa yang bikin Bapak langsung kayak gini? Kemarin-marin Bapak nggak mau. Iya. Kita Apa yang kasih bikin Bapak hati. seperti ini? Kemarin sampai bapak itu pura-pura tobat loh pak. Nah, itu mat yang saya pikirkan tadi. Bapak tobat pura-pura ini. Saya diserang di belakang. Lah, Yan. Ren, siapa tahu dia melihat Syekh Utsman kayak gitu dibakar hidup-hidup, siapa tahu hidayah sudah dalam keadaan terbajak kita tidak pernah tahu hidayah Allah itu datang kepada siapa. Kalau Allah udah menghendaki, apa mau dikata kita, Yan? Apa harus membuat dia mati, meninggal baru kamu puas, Yan? Kita tidak pernah tahu skenario Allah itu seperti apa. Apa yang membuat Bapak menangis? kau ini juga orang. Hei, masa kau hilang satu? Saya paham, udah saya ikhlas. Udah. Ini orang tua biar. Udah selesai. Sudah. Udah cukup lah. Saudara kita sudah ikhlas juga, dan kalian jangan egois lagi, karena dia juga mudah mengikhlaskan si Utsman yang meninggal. Sekarang saya menghargai Umi dengan guru. Kalau kalian mau menghargai, turutin syaratan Oke lah. guru kalian. Ini Oke lah. orang tua, udah tua kayak gini, Saya- coba lah. Umi dan Gusnya, Bang Radit sudah bilang seperti itu. Mau nggak mau, kita sebagai murid, saya patuh pada omongan guru. Jadi saya memaafkan. Tapi ingat, kalau kamu masih mengulangi satu kali lagi, akan sekalikan. Siapa tahu bakar di sekalian detik-detik cucu-cucumu terakhirnya sekalian. dia itu mendapatkan hidayah, benar-benar mendapatkan hidayah. Kita tidak pernah tahu. Coba dengarkan kenapa dia bisa kayak gini, mau bertobat, meneteskan air mata. Kita dengarkan dulu. Sejahat-jahatnya manusia pasti punya hati nurani. Kenapa Bapak bisa mau bertobat? Kenapa Bapak menangis? Saya memaklumi anak-anak tidak mau menerima, apalagi nih Bang Radit kayak gitu sampai matanya dicongkel. Saya memaklumi mereka emosi, marah, bahkan mau membunuh Bapak. Memaklumi itu. Apa alasan Bapak harus kasih alasannya tepat untuk saya bisa membela Bapak sama Gus Idris? Saya juga tidak mungkin serta-merta membela Bapak begitu saja, menerima tobat Bapak seperti itu aja. Kalau tidak ada alasan yang masuk akal. Bertobat nih. Itu nggak logis alasannya. Udah dengerin dulu bakar. bapaknya, dengerin dulu bapak ngomong. Nggak logis tapi dari tadi ngomong. Rehan, dengerin Umi dulu ngomong ya, dengerin dulu udah. Saya bertobat nih. Ya saya tahu Bapak mau bertobat. Alasannya apa mau bertobat? Ayo kasih alasan Bapak. Kenapa Bapak mau bertobat? Kasih alasan yang tepat. Kami tidak punya siapa-siapa. Cucu saya sudah menganggap kami sendiri gini sama Utsman. Cuman bersama Utsman? Iya, Gimana sama cucu mau Utsman. nganggep kamu aja seperti ini? Berarti Bapak selama ini nggak punya siapa-siapa? Tidak punya siapa-siapa. Bapak nggak Kami bohong? berdua sama Utsman. Tadi katanya cucunya banyak. Hasil Tapi dari tidak cabul. nganggap sama saya. Kalau menganggap kamu aja kayak Tidak gitu. nganggap. Apa punya pengen kakek kayak gitu? Karena alasan itu Bapak mau bertobat. Iya Mi. Gimana? Saya tidak mau. Bener? Iya. Sungguh mau bertobat aku Mi. Beneran mau tobat ya? Iya. Jangan diulangi lagi ya. Enggak. Jadi tadi hampir mau bunuh kalian kamu loh. Hati-hati ya, harus tobat ya, ikhlas ya. Iya. Ya. Apa? Saya pengen tanya, apa alasan kamu dan Osi Osman untuk mencabuli perawan-perawan yang ada di desa-desa ini? Hah? Apa yang kalian cari sebenarnya? Buat kekuatan. Iya, buat kekuatan itu buat apa? Hah? Kalau dapat kekuatan kau mau apain? Sewaktu-waktu ada yang nyerang, ada yang minta duel. Ah, Ampun. ampun jangan kepada kami. Ampun tobat kepada Tuhan. Kami sama-sama manusia tidak layak untuk dijadikan untuk minta ampun, minta. Apa sebelumnya Bapak dulu pernah dicaci maki orang sampai Pernah. Bapak mengambil ilmu seperti ini? Iya pernah. Kenapa, Pak? Dimaki-maki. Kenapa dimaki-maki? Bapak berarti ada salah punya maki-maki. Dikucilkan. Dikucilkan apa saya tidak gimana? pulang. Terus saya masuk ke alas, Ke hutan. ke hutan. Terus bersekutu dengan iblis. Iya. Kenapa Bapak tidak bersekutu dengan Tuhan? Minta sama Tuhan. Kenapa? Ingat umur udah tua lagi. Kenapa Bapak nggak berminta dengan di atas? Kenapa bersekutu dengan iblis di dalam hutan? Apa dengan setan kamu bisa dapatkan secara instan? Apa? Hah? Ngomong. Ayo ngomong. Saya minta ampun. Ampun. Saya mau bertobat. Beneran mau bertobat Pak ya? Iya. Jangan diulangi lagi ya. Ya.
Kalau misalkan nanti saya melihat Bapak, bagaimana? Bapak menggunakan hal seperti itu lagi gimana? Terserah. Beneran? Iya. Langsung bakar. Oke, setelah ini Bapak nanti pulang ke keluarga minta maaf ya. Akan percaya kalau sampean ikhlas dicabut seluruh ilmu hitam sampai satu. Ya cabut aja. Yang kedua saya pasrah kepada anak-anak semua, terutama orang yang sampean dolimi. Kalau saya insya Allah sudah ikhlas. Secara hakul adam sampean sama saya sudah saya anggap selesai. Tinggal tanya sama orang-orang anak-anak santri yang pernah sampean dolimi, mau nggak mereka memaafkan? Terutama sama Bang Radit. Kalau mereka maafkan, jenengan mau dicabut, baru kita percaya ilmunya dicabut. Terus baca syahadat dan terus pulang kepada cucu-cucunya. Diterima nggak diterima sampean pulang ke sana. Ya. Kalau nggak diterima nanti ikut saya. Aja. Iya. Ya, minta maaf sama mereka yang pernah kau zalimi itu. Iya. Iya. Ayo. Ya. Ya udah. Cabut ilmunya. Udah. Biarkan Bapak ini minta maaf. Joker ganas di sini. Silakan ambil ilmu saya. Harus kita nurut kata-kata Gus. Bapak minta maaf dulu sama yang lain. Kalau saya insya Allah udah memaafkan Bapak lah. Saya udah ikhlas ya. Iya, saya minta maaf. Udah Semuanya. datangi masing-masing gitu ya. Nah, udah. Datangi ya. Yang lainnya juga minta maaf udah kasar ke bapak minta ini. maaf. Udah. Ya. Minta maaf. Ingat, jangan Saya minta maaf. Bapak jangan ulangi lagi ya Pak ya. Iya. Bapak udah Saya tua, minta Pak. maaf. Ingat cucu masih banyak. Gus, saya minta maaf, Gus. Iya, bangun. Jangan sama saya. Saya sudah ikhlas, Pak. Sampean itu kalau jadi orang baik, kita mau jadi keluarganya sampean. Saya akan menganggap sama orang tua kita. Tapi jadilah orang yang baik. Sudah tua, Pak ya. Jadi orang yang baik, sudah tua, bukan bekal hidup supaya mati yang nggak sengsara kayak si Usman. Tetap aja karena nafsu si Usman ya. Saman berikan ilmu kayak gitu, saman kasih amalan-amalan kayak gitu, jadi cabul. Jadi dia semena-mena, hatinya dikuasai oleh setan dan nafsunya dia ingin menguasai ini itu yang bukan hak dan miliknya. Bahkan dia berani merubah syariat. Saman nggak tahu siapa terjadi si Usman itu. Dia mendirikan pesantren, padepokan, tapi disalahgunakan dengan ajaran-ajarannya. Pengikutnya banyak loh. Aku wali segala. Cukup ya, ikhlas, semua diambil ilmu sampean yang persekutu dengan iblis dengan setan, kembali normal, mendekat kepada Allah yang menciptakan kita semua, nyawa kita semua dalam genggamannya, hidup kita, mati kita, semua milik Allah. Sampean nggak akan menemukan keterangan Pak, tinggal di hutan kayak gini terus menimba ilmu hitam itu terus. Arsan aja Iya. hutan. Iya, Bang. Iya, saya ikhlas. Ilmu saya diambil semuanya. Udah cabut aja lagi. Sekarang ayo anak-anak cabut ilmunya, dia sudah ikhlas. Setelah dicabut baru kita baca syahadat. Kita Bapak dulu Islam. bersila. Iya bareng-bareng cabut nih. Ayo bareng-bareng aja kayaknya. Biar cepat. Joker, ayo. Joker. Bareng-bareng aja Gus. Silakan cabut. Nah, biar kita cabut masih bareng-bareng aja biar semuanya keluar semua habis. Iya bisa sama santri. Santri, ya udah. Ayo. Pak, Bapak harus ikhlas. Ikhlaskan Pak. Bapak harus ikhlas. Karena itu yang dapat menjerumuskan Bapak di ajal di detik-detik akhir ini. Buat sahabat-sahabat, jika masih bersekutu dengan setan mempunyai ilmu hitam, maka di akhir hayatmu celakalah orang yang terlaknat, naudzubillah, susah matinya. Ya Allah, kuat banget nih. Awas hati kalian mental juga nanti. harus ikhlas Pak, harus ridho. Ya. Ikhlas Pak. Harus Saya ikhlas. ikhlas. Ambillah. Semuanya ilmu saya ambillah. Saya ikhlaskan.
Alhamdulillah. Ya ikhlas. Bangunkan. Sebelum nggak bangun Pak ya. Bapak, kita bacakan syahadat di sini. Harus nangis ya. Nangis meneteskan air mata sahabat. Insyaallah. Lupakan semuanya Pak ya. Kembali buka lembaran baru ya. Bapak, sebelum masuk Islam, saya ingin menceritakan sedikit pengorbanan baginda Rasulullah SAW yang membawa ajaran agama Islam kita. Ketika beliau mau wafat, apa yang pengorbanannya yang besar untuk umatnya. Beliau tidak memperhatikan keluarganya, bahkan dirinya ketika sakaratul maut. Tapi apa? Umati. Ketika malaikat Jibril menjumpai Allah di situ, sampaikan wahai Jibril, inilah wahidan min ummati dakhalan nar. Jangan sampai satu pun umatku yang masuk neraka. Apa kata Allah? Gimana kalau 1 bulan umatmu mau bertobat, mau aku ampuni. Sebelum dia ajal, 1 bulan mau bertobat, maka akan aku ampuni. 1 tahun mau bertobat, maka akan aku ampuni. Jibril turun kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril, nggak akan mampu umatku. Jikalau mendekati ajal 1 tahun baru diterima, baru mau bertobat, kembalilah kepada Allah, minta keringanan. Malaikat Jibril kepada Allah, nggak mampu umatnya Rasulullah. Ya udah 1 bulan sebelum ajal umatnya Rasulullah mau bertobat, maka akan aku ampuni. Kembali kepada Rasulullah. Apa? Nggak akan sanggup wahai Jibril umatku. Jika 1 bulan sebelum dicabut nyawanya mau bertobat, maka diampuni oleh Allah, nggak akan kuat. Takutnya nanti ketika mau ajal tinggal beberapa hari mau bertobat, nanti terlambat. Kembali kepada Allah. 1 minggu gimana? Jika umatnya Rasulullah, umatmu wahai Muhammad, kata Allah, mau bertaubat 1 minggu sebelum ajal, maka akan aku ampuni. Apa kata Rasulullah? Nggak akan mampu wahai Jibril, nggak akan mampu. Kembali lagi kepada Allah Jibril. Sampai dikasih keringanan 1 hari sebelum ajal, maka akan aku ampuni kata Allah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, nggak akan sanggup walaupun 1 hari. Balik lagi. Gimana kalau 1 menit, 1 jam? Nggak akan mampu. Akhirnya apa? Saking cintanya, sayangnya Allah kepada Rasulullah, ketika ghargharah, ketika naza, ketika sakaratul maut, bibirnya mau menyebut Allah. Kalau bibirnya keluh nggak mau menyebut Allah, paling nggak angan-angannya, hatinya ingat mohon ampun sama Allah, maka di situ Allah akan mengampuni. Masya Allah. Begitu besar pengampunan Allah. Dosanya Bapak memang banyak, dosa kita pun Pak banyak, tapi pengampunan Allah begitu sangat besar. Kalau mau sebelum dia mati, sebelum nyawanya terlepas, di gor-goro di sini, di kerongkongan di sini, masih ingat Allah, di situ Allah akan ampuni. Kenapa? Karena dilahirkan sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu banggalah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah akan selalu mengampuni. Kenapa? Dosa apa sih? Dosa besar apa? Saya pernah membunuh Gus. Jangankan membunuh, Allah akan ampuni ketika kau mau bertobat. Bahkan kamu nazak pun sakaratul maut, kamu ingat Allah, Allah akan ampuni. Bahkan saya pernah menzinai ibu kandungku Gus. Ini dosa besar, nggak bisa diampuni. Kata siapa? Allah akan ampunkan. Karena kita umatnya Rasulullah SAW. Dosa besar apa? Allah akan tetap ampuni. Makanya kita sungguh-sungguh nggak layak jika kita menghakimi beliau. Beliau belum nazak sudah mau bertobat. Padahal kata Allah, andaikan dia nazak pun sakaratul maut dia mau bertobat, Allah akan ampuni. Kenapa kita nggak mau mengampuni di sini? Ya Ryan, maaf, kita nggak tahu akhir hayat kita nanti seperti apa. Kita nggak tahu juga yang saat ini kita di posisi benar, di posisi baik. Ketika nazak sakaratul maut kita di posisi murtad, posisi kafir karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Kita juga nggak tahu. Maka dari itu, ayo kita contoh akhlak baginda Rasulullah SAW, yang mana kita selalu memuliakan saudara-saudara Islam kita. Kita nggak tahu juga akhir nasibnya nanti seperti apa. Dan kami harap Bapak, betul-betul bertaubat, berubah menjadi lebih baik. Apalagi Bapak usia sudah sepuh, sudah tua ya. Saya berharap jika usia saya dan teman-teman ini lanjut, saya akan berharap untuk mendoakan Bapak nanti ketika wafat. Jika usia kami tidak lanjut, kami berharap Bapak menjadi orang yang baik,
Bapak menjadi orang yang menciarkan agama Islam, yang memperjuangkan agama Islam. Gitu ya Bapak ya. Mungkin ada teman-teman yang mau sampaikan? Saya minta maaf. Ya, terima kasih. Sama-sama saya minta maaf juga Atas kematiannya Syekh Usman. Iya. Ya, di tangan saya. Ya. Apa ikhlas ya? Ikhlas, Ikhlas ikhlas, dunia akhirat. ikhlas demi akhirat. Ya. Ya, Ini demi kebaikan Bapak semua. iya, Kalau enggak, Bapak mungkin sama Usman tetap terus seperti itu. iya, Tapi ini udah jalannya untuk Bapak menjalankan di jalan Tuhan. iya. Balik dengan cucu, terima tidak terima, harus insya Allah Tuhan memberi jalannya untuk diterima. Iya. Amin. Ya Pak ya. Pak Radit ada mau sampaikan? Ya mungkin itu saja ya. Saya cuma satu pesan Pak ya. Tolong nanti minta maaf kepada orang-orang yang pernah Bapak sakiti ya. Iya. Terutama yang tadi bilang sama Joker sama Gus Idris, kembali ke keluarganya, ke cucunya minta maaf ya. Iya. Ya. Iya. Dan satu lagi pesan saya, tolong jangan diulangi lagi hal seperti itu ya. Enggak. Mata saya ini yang mana Syekh Usman sudah mencongkel, saya sudah ikhlas Pak ya. Karena saya tahu mungkin ini suatu ujian untuk saya ya. Dan Bapak juga harus menerimanya semuanya. Syekh Usman udah mati, ilmu Bapak juga udah dicabut ya, harus ya. Iya. Intinya jadilah orang yang terbaik ya. Iya. Alhamdulillah ya, selagi kita diberi kesempatan, Bapak juga Allah tidak akan pernah memandang masa lalumu seperti apa. Yang dipandang adalah saat ini, di saat manusia itu mau bertobat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Itulah ya, kemarin banyak kesalahan kepada manusia, khususnya yang ada di sini. Bapak udah minta maaf, dan tidak cukup itu aja. Hablum minannasnya udah selesai, maka harus dijalani hablum minallahnya. Hablum minallah pun baik, tidak cukup, maka hablum minannas pun juga baik. Jadi dua-duanya, hablum minallah dan hablum minannas, harus seimbang. Tidak cukup hanya baik dengan manusia tapi sama Allahnya tidak baik. Dengan manusia, dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik, itu pun tidak cukup. Jadi dua-duanya harus seimbang. Bapak udah niatnya bertobat, maka hari kemarin biarlah menjadi pelajaran, dan hari ini kita harus menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Insya Allah Bapak niatnya baik, mau bertobat. Selagi manusia itu mau bertobat, ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Gitu Pak, saya juga sama-sama belajar, Bapak belajar, kita bareng-bareng belajar. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Semua manusia itu penuh dengan kekurangan dan kehilafan, tapi Allah sangat bahagia, sangat senang kepada hambanya yang mau bertobat. Ya mungkin Bapak selama ini terpengaruh lah oleh Syekh Usman mungkin. Iya. Jangan ya iya Pak, Bapak juga salah mengasih ilmu di ilmu hitam juga. Ya ini kan tobatlah yang sudah-sudah ya. Iya. Ya udah kita sadarkan Pak. Bapak ikhlas betul masuk Islam. Ikhlas. Ayo ikuti kalimat saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ulang lagi Pak. Istighfar dulu Pak, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, mohon maaf ya. Sungguh-sungguh dari hati ya. Jangan cuma di lisan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ikutin saya Rasulullah. Sekali lagi asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak mohon maaf ya, Alhamdulillah selamat ini. Tanah Pak ya. Ayo kalian juga minta maaf, ini saudara kita sama Muslim. Pak ya? Ya? Ya. Nek, Bang Pak. Berdiri, berdiri. Mari, Pak. Iya. Saya juga minta maaf Pak ya. Ya, sama-sama. Iya Pak. Iya. Pak, ingat Pak, sandaran yang indah itu adalah sandaran kepada Allah Pak, bukan pada setan Pak ya. Iya. Ya, maaf ya, sama-sama ya. Baik sahabat. Minta maaf. Ya. Maaf. Iya Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua tayangan ini. Tidak ada waktu telat untuk bertobat kepada Allah. Bahkan kita nazak pun sakaratul maut. Ketika tubuh kita sudah nggak mampu digerakkan lagi, bahkan mengucap pun bibir kita nggak bisa, tapi hati dan pikiran kita masih ingat Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Masih banyak tugas yang harus kami selesaikan karena Syekh Utsman ini terbengkalai ya. Kita juga masih belum mendatangi informasi-informasi dari warga. Ada perguruan ilmu hitam, banyak sekali ada perkumpulan yang sangat ditakuti, dukun santet naga kuning, masih banyak sekali. Doakan mudah-mudahan selesainya Syekh Utsman ini, beliau betul-betul mau bertobat, kita melanjutkan tugas-tugas kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami, ambil yang baik, buang yang buruk. Jadikanlah setelah tayangan ini kita betul-betul ingat kepada Allah yang sudah-sudah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.